Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Seperti yang umum kita ketahui dan sekolah-sekolah pada umumnya ajarkan, negara kita, Indonesia, dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Doktrin itulah yang akhirnya tertanam dalam memori alam bawah sadar kita. Namun, tahukah teman-teman, pada tahun 1968, ada seorang penyair sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gertrud Johannes Hanressing, dalam karyanya yang berjudul Indonesia is History Between the Myths, Essay in Legal History and Historical Theory tahun 1968, yang menyatakan Indonesia itu ternyata tidak dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Tulisan ini menarik perhatian Andun. Jika tidak 350 tahun, lalu sebenarnya berapa lama kita dijajah oleh Belanda? Pada video kali ini, Andun akan coba membahasnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Klaim Indonesia dijajah selama 350 tahun ini sebenarnya karena dua hal. Pertama, adanya statement dari Gubernur Jenderal De Jong pada tahun 1936 yang dengan bangga dia menyebut sudah menjajah Indonesia selama 300 tahun. Hal itu dia ucapkan supaya orang-orang tahu betapa kuatnya Belanda. Yang kedua, pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pada masa-masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di setiap orasinya, demi menyemangati dan mempersatukan semangat bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno mengatakan kita ini sudah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Hal ini sebenarnya disampaikan oleh Soekarno itu demi memecut semangat perlawanan bangsa Indonesia melawan Belanda yang kembali datang lagi setelah Jepang pergi dan Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. 3,5 abad ini jika kita tarik mundur dari awal penjajahan Jepang, misalkan 1942, jika dibulatkan maka ditemukanlah pertama kali dari saat kedatangan Cornelis de Houtman pada 27 Juni tahun 1596 di Banten. Namun, kedatangan Cornelis de Houtman ini apakah itu menjajah? Bukan. Cornelis de Houtman dan krunya pada saat itu ke Indonesia itu pure untuk berdagang, bukan untuk menjajah. Bahkan karena sikapnya yang terlalu arogan, sombong, kalau bahasa sekarangnya orang-orang pada bilangnya tengil. Jadi kalau apa-apa itu si Cornelis de Houtman ini itu minta didahulukan dari pedagang-pedagang negara lain hanya karena dia merasa dia memiliki senapan laras panjang. Kesultanan Banten saat itu tidak menyukainya. Akhirnya Kesultanan Banten menyerang dan mengusirnya secara paksa. Cornelis de Houtman akhirnya kembali ke Belanda dengan kru yang tersisa 50 orang dari 250 orang. 5 tahun kemudian, Cornelis de Houtman kembali ke Indonesia, namun tidak berani ke wilayah Banten. Dia dan sisa krunya mendarat di Aceh. Karena memang sudah menjadi tabiatnya, di Aceh juga dia berbuat onar yang akhirnya diajak duel 1 lawan 1 oleh Laksamana Aceh, seorang wanita tangguh, Laksamana Malahayati. Cornelis de Houtman dapat dikalahkan dengan mudah dan terbunuh dengan kondisi berdarah-darah dalam pertarungan itu. Maka jika dikatakan Cornelis de Houtman adalah awal penjajahan Indonesia, maka itu sangat tidak tepat. Karena bahkan Cornelis de Houtman tidak sempat atau tidak bisa melakukan apa-apa di Indonesia. Seiring waktu, perdagangan di Nusantara semakin ramai. Pedagang-pedagang Belanda, Cina, Gujarat, Arab, dan lainnya makin intens berdagang di Nusantara. Lalu, saat itu juga, Belanda bertepatan sedang menahan gempuran dari serangan Spanyol. Mereka mengalami jalan buntu dan kepepet. Saat itu, kas negara Belanda kondisinya pas-pasan untuk menahan serangan dari Spanyol. Namun, di satu sisi ada rumor dari para pedagang, jika Belanda bisa menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, maka dia bisa keluar dari krisis keuangan dan berhasil menyerang balik Spanyol. Namun, konsekuensinya, jika perdagangan ini gagal, maka kas negara semakin berkurang dan dapat dipastikan Belanda akan kalah oleh Spanyol. Saat itu, Raja Belanda bingung apakah kas ini digunakan untuk membiayai penjelajah Belanda untuk berdagang atau digunakan untuk perang. Maka saat itu Freemason datang menawarkan sebuah kesepakatan. Akhirnya pada tahun 1602 terbentuklah Serikat Dagang VOC. Nah, kesepakatannya adalah
karena konsekuensi dari Belanda tidak dapat membiayai perjalanan para penjelajah. Jadi, modal perjalanan dan perdagangan pure dari VOC semua, namun keuntungannya tetap dibagi dua. Maka VOC mendapatkan atau memiliki hak oktroy, yaitu hak istimewa seperti sebuah negara. Misalnya, VOC dapat memiliki tentaranya sendiri, mata uangnya sendiri, dan dapat bernegosiasi dengan negara lain. Akhirnya, singkat cerita, VOC datang ke Indonesia dan berhubungan baik dengan raja-raja di Banten, Batavia, dan Malaka. Pada tahun 1610, VOC sudah memiliki benteng pertamanya di Banten. Namun, yang perlu ditekankan adalah mereka ini sebenarnya bukan penjajah. VOC itu pure berdagang saat itu. Namun, VOC ini memiliki banyak strategi dan kecerdasan-kecerdasan yang mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Salah satu yang mereka lakukan, muncullah sebuah istilah namanya istilah politik adu domba atau politik pecah belah. Contohnya yang mereka lakukan pada Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1651. Tapi mungkin lebih tepatnya VOC ini tuh sebenarnya lebih ke oportunis. Jadi bukan hanya cerdas dan ahli strategi, tapi mereka juga oportunis. Jadi VOC saat itu melihat Sultan Haji dan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa ini akan berperang. VOC melihat peluang menang yang paling tinggi adalah Sultan Haji. Maka VOC mensupport atau membantu Sultan Haji dalam mengalahkan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Supportnya atau bantuannya itu sebenarnya hanya sedikit, karena saat itu dari segi kekuatan, keuangan, tentara, senjata, Kesultanan Banten itu sudah sangatlah besar. Saat itu Kesultanan Banten bahkan sudah memiliki meriam dan tembakan. Nah, saat Sultan Haji akhirnya menang, maka VOC memiliki hubungan yang semakin baik dengan Banten, sehingga akhirnya VOC diizinkan untuk memonopoli pasar. Dan hal inilah yang akhirnya membuat VOC ini menjadi luar biasa kaya. Sampai-sampai kekayaannya itu lebih kaya dari perusahaan manapun di dunia saat ini. Misalkan perusahaan apa yang saat ini paling besar? Misalkan Tesla. Tesla itu kekayaannya tidak ada apa-apanya dengan kekayaan VOC pada masa itu. Dan karena kesuksesannya ini jugalah akhirnya VOC dapat membuat Belanda atau membantu Belanda terbebas dari Spanyol. Abad ke-17 adalah puncak kejayaan dari VOC sekaligus awal kehancurannya. Karena banyaknya korupsi dari internal VOC, menyebabkan VOC banyak mengalami kerugian dan hutang yang semakin menumpuk. Hingga akhirnya pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Setelah VOC bubar, akhirnya kerjasama diambil alih oleh Belanda. Sebenarnya, Belanda juga ingin mendatangkan pemerintahannya ke Indonesia. Namun saat itu terkendala karena Belandanya sedang dijajah oleh Prancis, sehingga mereka tidak bisa datang ke Indonesia. Sebaliknya, akhirnya yang datang ke Indonesia itu adalah Prancis. Prancis mengutus Willem Daendels saat itu, dan di tahun 1811 Inggris juga datang ke Indonesia yang diwakili oleh Thomas Stamford Raffles. Itu pun sebenarnya tidak di seluruh Indonesia, hanya di Pulau Jawa saja. Barulah pada tahun 1816 setelah Inggris memberikan wilayahnya ke Belanda, ada keinginan dari Belanda untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan. Akhirnya pada tahun 1816 Belanda memulai untuk melakukan penaklukan-penaklukan kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun sebenarnya yang perlu digarisbawahi, pada tahun 1816 ini Belanda baru akan memulai untuk melakukan penaklukan-penaklukan. Jadi belum menguasai Indonesia secara keseluruhan. Puncaknya, Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia itu saat berhasil menaklukkan Aceh pada tahun 1904 yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Korte Verklaring atau plakat pendek yang berisi pengakuan Aceh atas kedaulatan Belanda, janji untuk tidak mengadakan hubungan dengan negara lain, dan janji untuk menaati peraturan Belanda. Jadi, jika dilihat sebenarnya Indonesia atau seluruh wilayah Indonesia secara resmi dijajah Belanda itu dimulai dari tahun 1904 hingga tahun 1942 saat Jepang datang ke Indonesia. Jadi, kurang lebihnya sebenarnya hanya 38 tahun saja. Jadi, menurut Aandun sebenarnya klaim 350 tahun atau 3,5 abad itu tidaklah tepat. Jadi yang tepat kalau menurut Aandun, Indonesia dijajah Belanda itu hanya 38 tahun saja.
Itulah pembahasan dari A. Andun mengenai kemerdekaan Indonesia. Di sini A. Andun sebenarnya hanya ingin menekankan kita ini bukanlah bangsa kecil dan bukan juga bangsa yang terjajah. Maka sudah sepantasnya kita tidak inferior terhadap bangsa-bangsa asing dan tidak merasa inferior juga terhadap para penjabat-penjabat negara kita. Kita harus yakin kita bisa lebih baik dari mereka dan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Sekian video dari A. Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.